10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka. Saat ia kembali ke bumi, bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwu berhasil mengalahkan demon yang disummon kultus demonik. Kemudian Kangwu berhasil mempelajari teknik kultivasi yang membuatnya bisa menciptakan kristal demonik. Setelah itu, Kangwu dan Sinon berhadapan dengan utusan dari Heavenly Sword Guild. Setelah berurusan dengan Kangwu, utusan Guild Heavenly Sword menghadap Emperor di Cina. Ia menceritakan semuanya. Orang yang mengajarku mengaku sebagai Hyung dari Sword Dragon. Dia berkata, jika ingin bertemu dengan Sword Dragon, datang sendiri ke Korea. Emperor bilang, jadi pada akhirnya kau kalah dan kembali. Sialan, aku tak pernah menyangka dia akan menggila hanya karena satu makanan. Seorang wanita kemudian datang. Itu sangat konyol, ayah. Kemudian Emperor memberi serangan pada orang itu. Kau dipecat karena tidak mematuhi stigma ksatria. Kau tidak punya tempat di Heavenly Sword Guild. Ayah, apa kamu ingin pergi ke Korea? Karena mereka sudah susah-susah mengundang kita, tentu kita harus pergi ke sana. Seminggu sesudah utusan Heavenly Sword mengunjungi Korea, Kangwu di rumahnya terus melakukan kultivasi. Saat ini aku hanya fokus pada mengkultivasi energi demonik melalui teknik pernapasan, bahkan saat makan, minum dan juga istirahat. Seiring dengan itu, demon kristal kini sudah bertumbuh sebesar kepalan tangan. Karena aku menggunakan teknik itu juga saat bertarung dan berlatih. Namun aku belum memenuhi syarat terakhir dari Extreme Demonic Body. Tapi pada akhirnya aku pasti akan mencapai itu. Kemudian setelah itu Kangwu melakukan hunting bersama teman-temannya. Baiklah, apa kalian semua sudah siap? Seolah tersenyum, aku sudah cukup istirahat. Mari mencari monster lain. Kangwu tersenyum melihat semangat mereka. Sebaiknya aku cari monster yang terpisah dari koloninya agar mereka tidak kerepotan. Kangwu dengan skill deteksinya menemukan satu monster Giant Ogre, Echidna di sana. Echidna langsung bergerak, serahkan pada aku. Dalam hatinya Kangwu bilang, aku harus menghentikan dia untuk memanggil teman-temannya karena ini bisa menyebalkan. Authority of Silence. Kangwu membuat suasana senyap. Echidna menyerang dari belakang dengan sihirnya. Monster itu mulai bereaksi dan meraung. Aumannya terdengar oleh koloninya. Giant Ogre siap memberi serangan. Kangwu teriak, sekarang lakukan. Teman-temannya langsung datang. Taeso langsung memasang perisai untuk menghalau. Seolah mempersiapkan serangan lanjutan. Eunbi, aku akan bersiap. Eunbi sang penyihir kemudian merapalkan mantra. Bersama Seolah mereka memberikan serangan Lightning Spear. Serangan kombinasi itu membuat Ogre kesakitan. Sinon mengambil ancang-ancang. Cloud Dragon Sword Style Fight Form. Sinon mengeluarkan teknik kelimanya. Tebasan pedangnya langsung membelah tubuh monster dan berhasil mengalahkannya. Mereka langsung senang. Giant Ogre adalah monster yang kuat, tapi kita bisa menangkapnya. Bukankah dia monster grade S? Ini semua berkat Echidna yang melemahkannya, tapi pada akhirnya ini adalah kemenangan tim. Melihat kerjasama mereka, Kangwu tersenyum. Ini bukan hanya tentang menaikkan level, mereka juga harus mendapatkan pengalaman dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Yang lainnya mungkin tak menyadari kalau Sinon sama sekali tak kesulitan selama pertarungan tadi. Tapi mendadak, gerombolan Ogre lain datang. Kangwu heran, 3 Ogre langsung muncul. Sepertinya mereka terpancing dengan bau darah. Ini menyebalkan, tapi yang ini punyaku. Kangwu bergerak, Authority of Darkness. Ia mengeluarkan sebuah tombak dan langsung memberi tebasan. Serangannya langsung membelah 3 Ogre sekaligus. Dan kemudian dari belakang tubuh Ogre beberapa orang muncul. Akhirnya kami menemukanmu. Apa kau Hyung dari Sword Dragon?
Ternyata itu adalah Emperor. Salam kenal, aku Cheon Mujin dari Heavenly Sword Guild. Maafkan atas kejadian sebelumnya. Sinon heran, kurasa kita tak mengerti bahasanya. Tenanglah, aku sudah membawa translator. Tuan ini bilang ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Kang Wu menjawab, aku tak butuh translator. Aku mengerti perkataannya. Tidak akan ada perang kalau semua bisa diselesaikan dengan maaf. Mujin yang mendengar itu menjawab, bawahanku memang sudah tidak sopan, tapi sekarang bukan waktunya untuk memaniskan kata. Aku sudah mengeluarkan anggota kami dari guild. Salahku karena tak mampu mendidik dan mengatur bawahanku. Aku berjanji, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kang Wu tersenyum melihat itu. Berjanji katamu, menarik sekali. Dalam hatinya Mujin bilang, melihat mereka mengalahkan monster ini, kurasa tak menguntungkan bagiku untuk memusuhi kelompok yang punya potensi menjadi sesuatu. Mungkin aku harus mendengarkan mereka. Kang Wu bertanya, jadi kenapa kalian kemari? Mujin bilang, aku datang untuk ketemu dengan Sword Dragon. Aku melihat video saat dia bertarung di stasiun Isu. Kenapa kau sangat ingin bertemu dengannya? Ada sesuatu yang ingin kupastikan. Aku ingin tahu bagaimana Sword Dragon mampu menguasai martial art dari martial god. Echidna heran, Kang Wu, martial god itu apa? Tunggu Echidna, apa kau bisa bahasa Cina? Tidak, aku menggunakan magic agar bisa mengerti satu sama lain. Benar, tolong berikan juga pada mereka. Dengan sihirnya kini semua yang di sana bisa mengerti bahasa Cina. Bagus, kita bisa berkomunikasi tanpa translator. Itu spell yang mudah, sepertinya percuma aku bawakan dia. Mereka mulai berbicara. Mari kita langsung ke intinya Sword Dragon. Dari mana kau mempelajari martial art dari martial god? Sejujurnya, itu adalah teknik dari keluargaku. Aku adalah keturunan dari Emperor Martial God. Sejenak Kang Wu berpikir, keturunan. Jika itu benar, si martial god itu berarti pernah ada di bumi di masa lalu. Kang Wu bertanya, apa kalian sudah menguasai martial art sebelum menjadi player? Kau benar, sebelum Awakening muncul, aku tak sekuat diriku yang sekarang. Tapi aku sudah menguasai martial art dari martial god. Kang Wu tersenyum, tapi yang lebih penting, apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui dari mana dia mempelajarinya? Apa kau akan membunuhnya untuk menjaga rahasia atau semacamnya? Mendengar itu Mujin langsung tertawa. Sepertinya kau terlalu banyak membaca novel martial art. Lebih tepatnya, aku ingin membuat kesepakatan. Martial God adalah rahasia dari keluarga kami dan reputasi kami sudah melemah dari generasi ke generasi. Setelah melihat Sword Dragon di dalam video yang menggambarkan teknik martial god dengan sempurna, aku ingin Sword Dragon bisa membantu kami mengembalikan teknik keluarga kami itu. Sebagai balasannya, aku juga akan membantunya berlatih martial art. Bagaimana? Apa kau tertarik? Sinon sejenak berpikir, aku ingin bertambah kuat agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Aku ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Kang Wu tersenyum dan langsung memasang wajah pahlawannya. Kau pasti ingin bertambah kuat, bukan? Kau ingin melampaui ekspektasiku juga, bukan? Berbicaralah dengannya, aku akan mendukungmu. Sinon dibuat terkesima. Terima kasih Hyung. Aku akan melakukan yang terbaik. Sinon dan Mujin kemudian mencapai kesepakatan. Kang Wu bilang, kau mengerti syaratnya bukan? Semuanya dari mengembalikan teknik keluargamu sampai belajar martial art. Semuanya harus dilakukan di Korea. Setelah pertemuan itu, Mujin dan putrinya pergi menaiki mobil. Seo Hyun, sepertinya kita harus tinggal di Korea untuk sementara. Apa kau tak masalah dengan itu? Tentu saja, lagian ada seorang pria yang aku sukai di sini. Mujin langsung heran. Seo Hyun,
tak pernah tertarik pada pria kecuali dia lebih kuat darinya. Sword Dragon memiliki Blessing of Martialga. Dia bisa melakukan Cloud Dragon Sword teknik yang belum pernah aku gunakan, dan secara mandiri dia bisa membuka teknik rahasia itu. Dia adalah bakat yang diturunkan oleh langit. Aku juga sudah berencana untuk membuat Sword Dragon lebih kuat agar Seohyun menyukainya. Ini sungguh sempurna. Mujin bilang, aku tak masalah jika kau mendekati Sword Dragon. Seohyun tersenyum. Aku tidak tertarik dengan Sword Dragon itu, tapi sekarang aku lebih tertarik dengan Oh Kangwo. Tidak ada perang kalau semuanya bisa diselesaikan dengan maaf. Itu kata-kata yang terbesit di pikiranku tentang seorang yang berani mengatakan itu di hadapan Sword Emperor. Sudah lama aku tak melihat orang kuat seperti dia. Mujin langsung syok. Dalam hatinya ia panik. Pria bernama Oh Kangwo itu memang kuat, tapi Sword Dragon akan melampauinya dalam waktu 10 tahun. Saat itu Seohyun akan menyukai Sword Dragon. Tunggu, tapi aku sudah ketuaan. Aku ingin melihat putriku sebelum aku mati. Mujin bilang, baiklah, kalau itu yang kau mau, mari kita lihat seberapa kuat pria itu. Keesokan harinya di kuil Red Rose, Kangwoo yang sedang latihan dengan Sinon dihampiri oleh Mujin. Bagaimana kalau kita duel? Kangwoo heran, kenapa tiba-tiba begini? Aku hanya ingin melihat skillmu. Tentu saja aku tidak meminta dengan gratis. Aku akan pastikan akan membantumu atas nama Sword Emperor di masa depan. Mendengar itu, Kangwoo langsung tersenyum. Ini kesempatan yang bagus. Aku baru saja mau menguji kekuatan Demonic Crystal yang baru. Dan jika lawannya World Ranker, aku bisa bertarung tanpa ragu. Kangwoo bilang, itu tawaran yang tidak buruk. Baiklah, mari kita mulai. Aku harap kau bisa menghiburku. Pertarungan dimulai. Kangwoo langsung bergerak maju. Authority of Iron Wall plus Authority of Freezing Leviathan. Dua autoritinya membentuk sebuah sabit dengan kekuatan es. Mujin menangkisnya dengan pedang. Mujin mengayunkan pedang. Keduanya menjaga jarak. Mujin dengan cepat melesat maju. Kangwoo langsung mengambil posisi bertahan. Mujin memberi tusukan pedang. Kangwoo refleks menghindar. Dengan cepat, Mujin merubah arah serangannya dan siap menebas. Kangwoo tersenyum. Ia mengeluarkan tombak. Mujin menghindar. Sebuah ledakan terjadi. Mereka menjaga jarak. Itu hampir saja. Demonic Energy memang bagus. Keuntungan pertama dari Demonic Energy adalah kecepatan. Authority of Hellfire plus Authority of Darkness Biden. Kombinasi authority itu membentuk sebuah tombak. Kecepatan manifestasi authority jadi 2 kali lipat. Keuntungan kedua dari Demonic Energy adalah fleksibilitas. Bahkan tanpa mengeluarkan boosting, aku bisa mencapai kekuatan yang setara. Kangwoo melemparkan tombaknya. Mujin yang siap menerima itu mengambil ancang-ancang, mengangkat pedang, dan mengeluarkan kekuatan naga. Spear Dragon Slash. Tebasannya dilancarkan, tombak Kangwoo retak dan kemudian hancur. Kangwoo menjentikan jarinya. Ini dia, keuntungan ketiga dari Demonic Energy adalah kekuatan destruktif. Dari pecahan tombaknya menghasilkan ledakan. Demonic Energy yang terkonsentrasi menjadi Demonic Crystal adalah senjata itu sendiri. Tapi kemudian, Mujin berhasil menghindari serangan itu dengan mengeluarkan aura yang menyelimuti tubuhnya. Aku sudah salah karena telah meremehkanmu. Kangwoo yang melihat itu heran. Aura membunuh yang dingin. Apa ini kekuatan sejati dari seorang World Ranker? Mujin bilang, mulai sekarang mari kita serius. Aku ingin merasakan batas kekuatan ini. Kangwoo mengambil ancang-ancang. Kau seharusnya menunjukkan itu dari awal. Authority of Blade plus Authority of Hellfire ditambah Authority of Massacre. 3 authority itu membentuk sebuah pedang besar. Pemuda berani, siapa kau sebenarnya?
Kang Wu menjawab, kau pasti sudah melakukan penyelidikan tentang diriku. Majulah dengan kekuatan penuh. Tapi di tengah pertarungan, handphone Kang Wu berdering. Ia menerima telepon dari Yeonjo. Maaf, aku harus menjawab panggilan ini dulu. Yeonjo marah-marah, aku sudah menunggumu di pintu masuk. Bukankah aku sudah bilang, Kapten Jang Hyun Jae yang baru kembali dari Jepang meminta kita pergi ke skuad Hwarang. Ini darurat, cepatlah. Mujin yang mendengar itu menghentikan pertarungan. Aku menghargainya, tak masalah jika kau ingin pergi. Kang Wu beneran pergi. Sayang sekali kita tidak bisa menyelesaikannya. Lagi-lagi Mujin dibuat heran melihat ekspresi anaknya dan Sinon. Kang Wu benar-benar kuat, iya kan? Itu Hyungko. Sialan, harusnya aku puas mereka akrab, tapi tidak dengan cara begini. Aku harus menunggu sampai mengetahui identitas Kang Wu sebenarnya. Mujin merasakan sesuatu, mungkin aku salah atau bagaimana. Tapi saat aku berhadapan dengannya, aku merasakan aura dingin. Rasanya seperti berada di laut yang akan melahap segalanya. Setibanya di markas Hwarang, Kang Wu bertemu dengan seorang. Senang bertemu denganmu, player of Kang Wu. Aku Jang Hyun Jae, komandan skuad pertama Hwarang. Silakan duduk. Dalam hatinya Kang Wu bilang, orang ini bukankah warrior yang dipanggil yang terkuat di Korea? Hyun Jae bilang, sepertinya ada keributan besar di Korea. Maaf, aku tidak bisa membantu. Hyunjo bilang, kami bisa mencegah korban sipil, tapi berkat orang ini masalahnya bisa teratasi. Baguslah, aku sudah dengar dari Hwaeon tentang Kang Wu, jadi terima kasih. Mari kita fokus pada pembicaraan. Alasanku mengumpulkan kalian karena ini terkait dengan kultus demonik yang ada di Jepang. Mereka sedang bersiap untuk melakukan summoning demon, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Yeonjo heran, aku dengar kultus demonik di sana lebih besar daripada di Korea. Jadi apa pemerintah Jepang meminta bantuan kita? Bukankah Jepang punya world ranker seperti Fujimoto Ryoma? Apa mereka benar-benar butuh bantuan kita? Hyun Jae menjawab, kecuali Ryoma, Jepang memiliki sedikit player yang menonjol. Penyelesaian masalah kultus demonik di Korea juga menjadi alasan mereka meminta bantuan kita. Kang Wu diam-diam tersenyum. Demon lagi, ini bagus. Status demonik energiku belum meningkat akhir-akhir ini. Jika aku bisa memakan demon seperti yang sebelumnya, harusnya statusku akan naik. Aku bisa memasukkan kematiannya setelah mengkonsumsinya. Hyun Jae bilang lagi, demon yang mereka coba summon adalah Succubus Queen. Maksudmu demon yang menghisap vitalitas pria? Kang Wu mulai gemetaran. Hwaeon bertanya, apa nama demon itu? Hyun Jae berkata, namanya adalah Lilith. Kang Wu langsung keringat dingin. Lilith katanya. Ia langsung berdiri. Summoning itu, aku pasti akan menghentikannya. Sejenak Kang Wu teringat masa lalu saat di neraka. Lilith adalah demon yang melayaniku secara langsung bersama dengan Balak. Jika Balak adalah simbol kekuatan yang sebanding dengan seorang archduke, maka Lilith adalah simbol kecerdasan yang mengelola pasukan Demon King dengan kecerdasannya yang superior. Dan secara resmi, dia adalah istriku. Setelah kekalahan besar dalam perang melawan archduke, saat aku berada di ambang kematian, Lilith membantu mengatasi krisis tersebut dan aku bersumpah untuk menikahinya. Setelah menikah, setiap malam Lilith menyelinap ke kamarku setiap hari. Aku terus-menerus lari dari tentakel yang lengket dan menjijikan itu. Apapun yang terjadi, aku tak mau kembali ke kehidupan itu lagi. Kang Wu langsung memasang wajah pahlawannya. Demi bumi, kita harus menghentikan summoning demon itu. Yeonjo heran, kau memang seorang pemuda dengan rasa keadilan yang kuat. Kang Wu bertanya, pertama bisakah kau ceritakan tentang situasi saat ini di Jepang? Hyun Jae mulai bercerita.
Tolong simpan informasi ini pada kalian saja dan jangan sampai disebar. Ranger Yuri Kurosaki telah diculik oleh kultus demonik. Hwaeon dan Yeonjo langsung kaget. Kenapa itu bisa terjadi? Kangwoo bisik-bisik, siapa Yuri Kurosaki itu? Jadi kamu tidak tahu, 5 tahun yang lalu, pada hari di mana katalisme terjadi, sebuah SS Renget muncul di stasiun Sapporo. Monster kuat muncul dari gate dan membantai banyak warga Jepang. Negara itu hampir hancur dan saat itulah Yuri Kurosaki sang Maiden of Heaven muncul. Sebagai cucu kaisar Jepang, dia memberikan dukungan besar kepada para player. Dia berhasil mendorong monster itu kembali ke Hokkaido, lalu menyelamatkan Jepang dari kehancuran. Saat itu Hokkaido masih menjadi zona monster. Peristiwa itu membuatnya menjadi pilar spiritual Jepang. Selain itu, ada kemampuannya yang luar biasa yang dikenal dengan Kangshin. Kemampuan untuk menyalurkan kekuatan dewa dari mitologi Jepang ke dalam tubuhmu. Rumor berkata bahwa skill Eye of Susanoo milik Fujimoto Ryoma tercipta berkat kemampuannya. Mendengar itu sejenak Kangwoo berpikir, kalau dipikir-pikir lagi, nama-nama dari Seven Archduke di neraka, mereka termasuk dalam Seven Deadly Sin. Jika nama-nama itu telah diwariskan melalui mitologi, itu pasti karena pengaruh dari dunia luar. Itu artinya kemampuan Yuri Kurosaki bukan hanya Kangshin, tapi juga kemampuan untuk mensummon kekuatan makhluk dari dimensi lain. Karena itulah kultus demonik ingin mensummon Lilith. Kekuatan Lilith termasuk ilusi dan dominasi. Tunggu, apa kultus demonik sedang mengincar skillku? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.